Mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, selamat petang. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Kami boleh kembali dikumpulkan untuk belajar mengenai firman Tuhan pada malam hari ini. Tolong hamba-Mu, supaya Tuhan betul-betul menguasai hamba-Mu untuk membawakan firman, dan biarlah firman ini berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat bagi rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, di hari yang ketiga ini, hari Selasa, tanggal 5 September, kita akan mempelajari tentang Minggu Sembahyang hari ketiga dengan judul, sebentar, macet ya. Oke, sebentar. Oke, ini dia muncul. Judulnya adalah Memilih Keajaiban. Ya, kita pasti senang sekali ya kalau mendengar kata keajaiban. Keajaiban itu adalah sesuatu yang luar biasa, begitu ya. Wah, ajaib ya, membuat kita terkesima atau terpukau. Kalau saya buka di Google, ada satu arti dari keajaiban, yaitu adalah kejadian luar biasa dan menakjubkan. Ya, jadi keajaiban itu adalah kejadian yang luar biasa dan menakjubkan yang disebabkan oleh tindakan satu kekuatan tertinggi atau ilahi. Ya, jadi keajaiban ini biasanya beyond our imagination atau di luar dari pemikiran atau keterbatasan manusia, dan biasanya keajaiban ini dilakukan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ayat pembukanya terdapat di dalam Mazmur 86 ayat 8 dan 10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud ini adalah seorang pemazmur ya, atau penyanyi. Dia sangat suka untuk menggubah lagu-lagu untuk menceritakan betapa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi Daud ini mempunyai satu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa melihat setiap keajaiban-keajaiban di sekitarnya yang Tuhan buat untuknya. Dan apakah keajaiban itu juga masih berlaku untuk kita? Kita akan pelajari sama-sama ya. Yang pertama adalah kita akan mengeksplorasi keajaiban. Nah, di sini ada artinya keajaiban lagi ya. Keajaiban adalah perasaan luar biasa yang kita alami saat kita melihat pelangi. Di sini siapa yang nggak suka lihat pelangi? Ya, pelangi dalam arti yang asli ya. Pelangi ciptaan Tuhan ya. Bahkan sampai setua ini pun saya kalau beberapa waktu yang lalu ya berangkat ke sekolah, cuaca sedang mendung, terus kemudian ada matahari sedikit dan saya bisa melihat pelangi itu di atas langit ijen itu ya. Senang sekali ya, bagus sekali. Saya selalu bilang, wah, Tuhan tuh luar biasa, how great thou art ya. Kemudian melihat bintang-bintang, mengeksplorasi detail desain bunga atau pohon, atau duduk diam-diam dan mengamati binatang buas. Kalau kita lihat, kita punya waktu sejenak untuk menghentikan satu aktivitas kita, kemudian kita mulai memperhatikan ya, memperhatikan ciptaan-ciptaan Tuhan. Pasti pikiran kita akan terangkat ya. Pasti hati kita akan terhubung dengan satu oknum yang luar biasa yang menciptakan keajaiban itu untuk kita. Setiap kali kita melihat alam dengan takjub, itu memenuhi kita dengan pancaran kegembiraan yang hangat dan menyenangkan, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Betul ya? Jadi ketika kita pergi ke alam, kemudian kita perhatikan, kita menikmati alam itu, dan kita merasa lega, kita merasa gembira, maka kita akan punya satu perasaan yang tenang ya, yang dekat kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu distrik mengadakan retreat di pantai ya. Saya sangat menikmati saat itu ya, meskipun sangat sibuk sekali, tetapi kesempatan itu bisa menolong terlebih untuk saya sendiri ya, keluar dari hiruk pikuk kesibukan
sejenak untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Karena memang lama sekali saya tidak ke pantai. Kalau dulu rumah di Jayapura, saya ke pantai hanya 5 menit. Ya, jadi kalau sore begitu bisa jalan-jalan, duduk-duduk di pantai Gubernur, depan kantor Gubernur, kemudian menikmati keindahan laut. Dan ketika pagi-pagi di Pantai Tamban kemarin ya, saya menyaksikan bagaimana matahari itu ya, sunrise itu muncul, langit menjadi merah, luar biasa, pemandangan yang sangat sangat menakjubkan ya, sangat indah, dan itu membawa satu perasaan syukur kepada Tuhan. Keajaiban adalah hadiah istimewa dari Tuhan yang dikemas dengan hal-hal baik untuk kita. Ketika saya baca keterangan ini ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita, memikirkan detail apa yang kita butuhkan dan tahu betul bahwa manusia itu akan sangat membutuhkannya. Kenapa keajaiban itu Tuhan ciptakan? Karena keajaiban itu membantu untuk menurunkan tingkat stres dan detak jantung kita, mengganggu pola kekhawatiran di otak kita, dan dapat membantu kita untuk menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Wow, luar biasa. Saya baca ini berulang-ulang. Saya baca ini berulang-ulang. Tuhan tuh luar biasa ya mengasihi kita. Dia sediakan sesuatu yang membantu kita untuk rilis ya, untuk melepaskan stres kita, untuk menurunkan apa? Menurunkan segala kecemasan ya, segala ketakutan kita. Dia memberikan satu hadiah istimewa, yaitu keajaiban itu. Dan keajaiban tidak hanya untuk kita, keajaiban itu juga bisa menghilami kita untuk menjadi kreatif. Keajaiban yang Tuhan sediakan bagi kita itu membantu kita untuk berjuang menuju keunggulan, dan bahkan untuk berbelas kasih, empatik, dan murah hati terhadap orang lain. Wow, satu paket hadiah yang sangat-sangat lengkap Tuhan sediakan bagi kita. Sampai detail Tuhan memikirkan bagaimana ketika kita menerima keajaiban itu, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang tidak terpikirkan ya di dalam otak saya, karena kita ini sudah jatuh dalam dosa, jadi kecenderungan hidup kita ini adalah egois, egosentris, ya, aku. Tuhan tahu manusia itu akan punya kecenderungan seperti itu. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu hadiah yang luar biasa, yang ketika kita menikmatinya, kita merasa terberkati, dan ketika kita merasa terberkati, kita bisa memberkati orang lain. Tuhan telah memenuhi dunia ini dengan banyak keajaiban untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia berharap kita akan pelan-pelan memperhatikan ciptaan-ciptaannya yang mengagumkan dan untuk mengeksplorasi secara detail. Jadi segala sesuatu di dunia ini, keajaiban-keajaiban yang Tuhan sediakan, Tuhan itu ingin menunjukkan, aku ada untuk kamu. Ini loh, aku buat supaya kamu bahagia, supaya kamu senang. Tuhan ingin kita ini sedikit melambat di ritme kehidupan kita yang semakin hari ini semakin cepat. Kalau Bapak Ibu boleh rasakan ya, hari itu sudah semakin cepat. Ini sudah hari Selasa. Kalau sudah mulai hari Rabu, maka Kamis Jumat sudah Sabat lagi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan Sabat berganti Sabat. Sangat cepat. Dan kehidupan kita sekarang ini ya, kehidupan manusia akhir zaman ini menuntut satu kecepatan yang luar biasa. Sepertinya baru tidur ya. Baru tidur pagi sudah bangun lagi. Bangun bekerja sampai sore, sampai gelap, istirahat. Kemudian bangun lagi pagi lagi. Kehidupan berputar sangat cepat. Nah, Tuhan menyediakan satu hal supaya kehidupan kita ini tidak melulu terburu-buru. Tuhan mau kita untuk melambat sedikit, untuk mengagumi semua yang Tuhan ciptakan untuk kita. Dan ketika kita punya kesempatan untuk mengagumi, maka
pikiran kita akan tertuju kepada Tuhan. Saya mengikuti di Facebook ini Grace Tahir ya, Grace Tahir ya. Beliau adalah seorang anak dari konglomerat ya. Jadi orang kaya ya, tetapi orang kaya, orang pintar, tapi kehidupannya sangat sederhana. Dibilang ada 4 kebiasaan yang orang kaya lakukan. Orang kaya itu selalu disiplin soal waktu. Mereka sangat disiplin soal waktu. Kemudian mereka itu selalu bangun pagi. Habitnya orang kaya ini ya. Mereka disiplin soal waktu, mereka bangun pagi, kemudian mereka itu selalu meluangkan waktu untuk membaca buku. Selalu ya, dalam sehari itu mereka pasti punya waktu untuk meluangkan waktu untuk membaca buku. Kemudian mereka akan berolahraga. Ya, jadi habitnya orang kaya itu mereka pasti akan apa? Menyisihkan waktu untuk olahraga. Dan yang terakhir, orang kaya itu selalu punya waktu untuk merenung. Ya. Jadi mereka pasti akan punya waktu untuk merenung. Dengan merenung ya, itu menolong untuk mereview ya, untuk mereview. Kemudian yang Tuhan inginkan juga kita ya untuk merenung. Merenungkan apa? Merenungkan setiap firman Tuhan. Merenungkan setiap keajaiban-keajaiban yang ada di sekeliling kita. Sehingga dengan begitu, seperti yang tadi kita sudah pelajari ya, Tuhan akan membantu kita untuk semakin tangguh. Ya, semakin tangguh menghadapi setiap tantangan. Jadi kita seperti di charge ya. Kita seperti diisi ulang ketika kita punya satu waktu ya melambat istilahnya ya. Me time dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh satu kekuatan yang luar biasa. Kita sudah belajar kemarin bagaimana pentingnya mesbah pagi dan juga mesbah petang. Karena pagi itu kita akan membutuhkan me time kita dengan Tuhan bersama dengan keluarga, dan juga malam seperti itu. Dan di antara waktu-waktu bersama itu kita juga harus punya quality time sendiri bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan di tengah-tengah setiap kesibukan yang kita harus jalani. Dia tahu bahwa ketika kita melakukannya, itu akan menginspirasi pujian tulus kita, menurunkan kecemasan kita, dan membantu kita menjadi lebih baik dan berbelas kasih. Saat kita tumbuh menjadi seperti Dia. Ini loh yang Tuhan inginkan. Kita harus bisa berbeda. Karena salah satu ciri umat-umat akhir zaman ya, atau orang-orang yang hidup pada akhir zaman ini adalah kasih menjadi dingin. Tuhan mau kita ini bisa menginspirasi. Tuhan mau kita mempunyai lebih banyak waktu dengan Tuhan supaya kita memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Sehingga ketika kita lebih banyak memikirkan orang lain, maka secara otomatis ego kita akan diturunkan. Rasa cinta diri itu akan apa? Dikendalikan, bahkan ditiadakan. Gantinya kita lebih memikirkan orang lain. Itu sama seperti yang Tuhan lakukan ketika Dia melakukan pelayanan di atas dunia ini. Dan bahkan sampai sekarang, Dia selalu memikirkan kita. Karena kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir. Coba keajaiban. Yesus melihat manusia dengan kesibukan mereka. Mereka lelah, khawatir, stres, sedih, dan terbebani oleh kehidupan. Ini saya banget ini ya. Lelah, khawatir, stres, sedih, dan terbebani oleh kehidupan. Dan hati Yesus sangat dipenuhi kasih sayang untuk mereka. Mereka begitu khawatir pergumulan hidup sehari-hari sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk memikirkan tentang Tuhan dan betapa Dia sangat mengasihi mereka dan merawat mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ketika kita mengikuti jam-jam ibadah. Ketika kita terlibat aktif di dalam pelayanan. Itu tidak hanya menolong tidak hanya menolong orang lain atau membantu pekerjaan Tuhan, tetapi itu lebih banyak akan menolong diri kita sendiri. Kita akan belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan belajar untuk tidak khawatir dan memang betul-betul belajar untuk
meletakkan setiap beban itu kepada Tuhan. Karena dengan mengikuti atau dengan kita rajin ya mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu akan memberikan kekuatan. Dan ketika kita mendengarkan itu berulang-ulang, maka itu akan menjadi satu habit ya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mulai bisa menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita sama Tuhan, maka Tuhan itu akan berkuasa untuk bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Yesus memiliki begitu banyak hal untuk diceritakan kepada mereka tentang Allah dan tentang kehidupan. Dia ingin memberi sesuatu yang akan selalu mengingatkan mereka akan kasih sayang Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang dia akan ingat. Ketika dia mungkin dia mengenakan itu atau memakai barang itu, dia akan ingat bahwa itu dari kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita mengasihi apa? Mengasihi orang tersebut. Dan Tuhan juga mau seperti itu. Tuhan selalu ingin memberi sesuatu kepada kita supaya kita tahu bahwa Dia itu sangat menyayangi kita. Dia mendongak dan mendengar burung-burung berkicau di langit. Bunga-bunga liar yang lembut yang tumbuh di sekitar kakinya. Lihat burung-burung kecil ini, kata Yesus. Lihat mereka. Lihat bagaimana Tuhan memberi mereka makanan dan menjaga mereka. Kamu jauh lebih berharga baginya daripada burung-burung kecil itu. Seekor burung pipit terbang turun ke tanah dan mematuk beberapa biji-bijian. Ada lagu di TK, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Ya, kalau burung pipit saja dipelihara dengan begitu rupa oleh Tuhan, apalagi kita. Ya, terlebih aku, anak-anak Tuhan. Tuhan pasti pelihara dan berkati. Nah, ini ada satu kebiasaan suami saya. Biasanya setiap pagi gitu ya, dia bangun tidur, dia keluar, kemudian dia segera ambil piring plastik, dia taruh sedikit beras di situ. Kemudian dia taruh di dekat pagar. Kamu-kamu saya bilang, kenapa sih, Bi? Gitu kan. Itu loh, kasih makan burung-burung itu kasihan. Memang banyak sekali ya kalau pagi begitu ya. Dan lihat apa mereka datang gitu ya, mereka datang, mereka makan itu senang sekali ya. Kemudian saya bilang sama suami saya, iya ya, burung pipit itu nggak pernah khawatir gitu kan. Dia pasti tahu bahwa akan ada makanan untuk dia. Dia tahu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi. Itu burung pipit. Nah, bagaimana dengan saya? Makanya Tuhan bilang belajar dari dari binatang-binatang yang Tuhan ciptakan itu ya. Mereka tidak pernah khawatir. Karena ada Bapa yang memelihara mereka. Dan lihatlah bunga-bunga ini. Yesus menunjuk ke bunga aster yang rapuh dan mudah rontok. Kelopak mereka sangat halus dan indah. Dan Bapamu yang mendandani mereka dengan gaun cantik akan memastikan bahwa kamu selalu memiliki pakaian. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Karena di sini Tuhan bilang ya, tolong jangan khawatir tentang hal ini. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Anda sangat berharga baginya. Dan Dia memperhatikan segala sesuatu yang Anda butuhkan setiap hari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan berkata seperti itu supaya kita tidak usah khawatir. Karena kita begitu berharga. Dan segala sesuatu yang kita butuhkan setiap hari Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menyediakannya. Bertahun-tahun yang lalu Daud memperhatikan bahwa langit malam sangat spektakuler. Ya, seperti di ayat awal tadi, bagaimana Raja Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saat dia duduk di lereng bukit dan menjaga domba-dombanya, dia melihat bulan keperakan dan itu membuat hatinya bernyanyi. Dia dipenuhi dengan keajaiban pada semua bintang yang berkilauan di atas kepala dan dia ingat betapa indahnya matahari di siang hari. Akhirnya dia menulis sebuah lagu tentang keajaibannya dan kita bisa membacanya di Mazmur 8 ya. Di Mazmur 8 kalau kita bisa baca sangat luar biasa. Di sini
Raja Daud, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, saya ingat dulu Pak Budi pernah membawakan satu acara ya, memutarkan video bagaimana kalau manusia tuh melihat ke langit ya, di langit tembus bintang, bulan sampai matahari begitu jauh. Dan kalau dilihat lagi, kita ini nggak ada apa-apanya. Debu masih lebih besar daripada kita. Ya. Tetapi ya, dari tempat yang maha tinggi itu Tuhan bisa melihat kita. Ya. Raja Daud pun sangat takjub bahwa Tuhan yang menciptakan hal-hal yang begitu besar dan ajaibnya lagi, dia peduli pada manusia yang kecil. Ya. Di ayat ke-6, Mazmur 8 ayat ke-6 mengatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Siapakah aku Tuhan? Ya, yang jadi seperti biji matamu, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa sekali ya. Kita ini sangat dikasihi dan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi sebegitu besar Tuhan itu mengasihi kita. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa saya harus khawatir dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh? Kalau Bapa kita di surga selalu melihat ke bawah dan memperhatikan kita. Tuhan membuat semua hal indah di dunia untuk menunjukkan kepada kita betapa Dia sangat mencintai dan peduli pada kita. Setiap ciptaan yang menakjubkan, cahaya, air, bunga, pohon, buah, sayuran, biji-bijian, bintang, bulan, matahari, planet, ikan, burung, dan binatang, semuanya diciptakan untuk memberikan apa? Kegembiraan kepada kita. Luar biasa sekali. Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini supaya itu menjadi berkat bagi kita. Supaya kita bisa bergembira. Masing-masing dari mereka adalah hadiah untuk Anda dan saya. Setiap kali Anda menemukan salah satu keajaiban Tuhan, berhentilah dan luangkan waktu untuk mengeksplornya dengan sangat hati-hati. Dan ketika kita bisa merenungkan bagaimana besar, dalam, lebar, tinggi, luas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satu kata pun yang sanggup kita ucapkan untuk bisa mengerti betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Perhatikan detail kecil yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan betapa hati-hati Tuhan membuat kelopak bunga, daun di pohon, kupu-kupu, burung, dan bahkan sayuran di piring kita. Setiap detail kecil mengingatkan kita bahwa Bapa kita peduli tentang detail hidup kita juga. Tidak ada yang terluput dari pengawasannya. Semuanya Tuhan lihat dengan sangat jeli. Jadi, apa yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Setiap kali Anda khawatir tentang sesuatu, bayangkan Anda meletakkan kekhawatiran Anda di dalam tangan Tuhan. Tangan yang menciptakan semua keajaiban ini sebagai hadiah cinta untuk Anda. Luangkan waktu untuk melihat salah satu ciptaannya. Perhatikan betapa luar biasa Dia peduli akan hal itu. Kemudian, perhatikan bagaimana kekhawatiran Anda melebur menjadi sebuah keajaiban. Ayat penutup di dalam Mazmur 139 ayat 14 sampai dengan 16. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan mengasihi kita jauh sebelum kita ini dibentuk. Jadi,
Kalau Tuhan pemilik alam semesta ini begitu menaruh perhatian kepada kita, apakah balasan kita terhadap Bapa yang penuh dengan kasih itu? Selain kita bersyukur, kita lebih banyak meluangkan waktu untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mengembalikan hidup kita sebagai satu persembahan yang hidup. Ketika kita memikirkan dan ketika kita bersyukur, maka kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan khawatir, karena Tuhan akan senantiasa menolong dan beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.